தடருமா. Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Payum Oline Yenaku. Film India berbahasa Tamil yang dirilis pada Juni 2023. Di mana film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki masalah penglihatan atau rabun senja, berusaha mencari sendiri dan membalas dendam pada komplotan yang telah membunuh pamannya. Mampukah ia melakukan itu di tengah kekurangannya? Dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton! Film ini dimulai dengan kejadian pada malam hari, di mana seorang pemuda yang sedang mendorong bajai yang mogok tiba-tiba dipukul menggunakan besi dari belakang hingga pingsan. Kemudian pemuda tersebut dibawa ke sebuah gudang peti kemas, lalu ia pun dimasukkan dan dikunci di dalam sebuah peti kemas. Setelah itu cerita pun dikembalikan ke beberapa hari sebelumnya dan memperlihatkan pemuda yang diculik, di mana pemuda tersebut bernama Arafin. Arafin menjalankan perusahaan jasa di bidang keamanan jaringan bersama sahabatnya Karna. Namun Arafin memiliki kekurangan di mana ia tidak bisa melihat seperti halnya orang normal. Arafin hanya bisa melihat dalam kondisi banyak cahaya dan kecerahan. Tetapi ketika dalam keadaan minim cahaya atau gelap, Arafin seperti orang yang buta. Kondisi ini dialami Arafin setelah ia mengalami kecelakaan mobil saat kecil bersama orang tuanya. Orang tua Arafin meninggal karena kecelakaan tersebut, dan Arafin akhirnya dirawat oleh sang paman. Suatu malam saat Arafin sedang menunggu Karna yang sedang membeli minuman, Arafin mendengar suara wanita yang berteriak. Walaupun tidak bisa melihat dengan jelas, Arafin pun pergi memeriksanya. Dan terlihat dua orang pria yang sedang ingin memperkosa seorang wanita. Melihat Arafin yang menghampiri mereka, salah satu pria itu pun mendekati Arafin dan mendorongnya. Walaupun Arafin memiliki kekurangan dalam penglihatannya, tetapi Arafin memiliki kelebihan dalam indera yang lain, di mana ia dari kecil dilatih bela diri dengan membaca dan merasakan gerak tubuh lawannya. Arafin pun lalu menghajar kedua pria tersebut hingga mereka pun melarikan diri dari sana. Di tempat lain di sebuah distrik, seorang menteri yang sangat dihormati dan dipuja di sana bernama Anamalayar tiba-tiba diserang oleh preman seusai memberikan pidato di suatu acara. Tetapi anak angkat Anamalayar bernama Jivan yang juga menjadi pengawal pribadinya mampu melindungi Anamalayar dan mengalahkan semua preman tersebut sendirian. Buntut penyerangan tersebut, anggota partai pun menemui Anamalayar untuk meminta maaf atas insiden yang terjadi. Dan pada kesempatan itu juga, anggota partai menyarankan agar Anamalayar menunjuk Jivan sebagai sekretaris distrik. Karena itu akan membuka jalan bagi Jivan untuk menjadi MLA atau menteri. Tetapi Anamalayar tidak memberikan jawaban apapun dan justru mengusir semua petugas partai dari sana. Hal itu sedikit membuat Jivan dan orang kepercayaannya Sudan kecewa dengan keputusan Anamalayar. Karena Anamalayar selalu mengatakan kalau Jivan adalah ahli warisnya. Tetapi hingga kini, ia belum memberikan posisi atau jabatan apapun pada Jivan.
Sementara Arafin dan keluarganya sedang mempersiapkan pernikahan sang adik yang akan berlangsung dalam 2 minggu ke depan. Karena waktunya sangat singkat, Arafin bersama Karna mendatangi perusahaan wedding organizer dan bertemu dengan pemilik perusahaan seorang wanita bernama Utra untuk membahas pernikahan adik Arafin. Esoknya Utra bertemu dengan keluarga Arafin di rumah untuk menunjukkan konsep dan dekorasi pada pernikahan nanti. Karena saling bertemu dan saling mengenal satu sama lain, Arafin dan Utra justru saling jatuh cinta dan hubungan mereka pun berlanjut bahkan setelah adik Arafin menikah. Lalu suatu malam, Sudan menghentikan sebuah taksi dan meminta taksi tersebut mengantarnya ke suatu tempat. Tapi ternyata ia membawa taksi tersebut ke gudang peti kemas. Dan di sana, anak buah Sudan justru membunuh supir taksi tersebut tanpa diketahui apa alasannya. Hingga esok malamnya setelah bertemu dengan Utra, Arafin pulang dengan menaiki bajai. Dan di tengah jalan, sepasang kekasih menumpang bajai yang dinaiki Arafin karena motor mereka mogok. Akan tetapi sepasang kekasih dan juga supir bajai ternyata memang sudah bekerja sama untuk menculik Arafin, lalu membawanya ke gudang peti kemas dan menyekapnya di sana. Saat Arafin tersadar, ia tidak bisa melihat apa-apa karena gelap. Yang membuat Arafin pun memukul-mukul peti kemas tersebut untuk mencari jalan keluar. Anak buah Sudan yang menyadari Arafin sudah sadar dan membuat kebisingan, salah satu dari mereka pun berencana untuk menghabisi Arafin. Akan tetapi, saat ia membuka peti kemas dan ingin menyerang Arafin, ia justru dihajar oleh Arafin hingga terpental keluar dan membuat komplotannya terkejut. Namun mereka yang menyadari kalau Arafin buta, mereka pun mencoba menyerang Arafin secara diam-diam. Tetapi dengan kemampuan Arafin yang dilatih dari kecil, ia pun mampu menjatuhkan semua anak buah Sudan yang menyerangnya, walaupun tanpa melihat. Setelah itu Arafin pun berjalan keluar dari sana, lalu menumpang sebuah truk. Kemudian ia menghubungi Karna, dan Karna pun membawanya ke rumah sakit. Sementara sang paman, yang melihat berita pembunuhan supir taksi di TV, ia pun terlihat sangat terkejut. Kemudian paman Arafin menghubungi seorang polisi kenalannya untuk mencari tahu kebenaran dari berita tersebut. Setelah itu ia pun menelpon Karna untuk menanyakan keberadaan Arafin, karena ponsel Arafin tidak bisa dihubungi. Melihat Arafin yang pulang dalam keadaan terluka, sang paman pun terlihat sangat khawatir. Namun Arafin mengatakan jika luka tersebut karena ia terjatuh dari motor, dan ia pun meminta pamannya untuk tidak perlu terlalu khawatir. Beberapa hari kemudian, Arafin bertemu dengan Utra. Karena hubungan mereka semakin dekat, Arafin pun akhirnya memberitahukan Utra tentang masalah penglihatannya dan semua yang terjadi dengannya dari kecil hingga sekarang. Lalu Arafin meminta Utra untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dalam hubungan mereka. Dan Arafin akan menunggu dan menerima apapun keputusan Utra nanti. Lalu sore hari saat Utra meminta bertemu untuk memberitahukan keputusannya, sang paman menelpon dari mobil. Tetapi tiba-tiba mobil sang paman ditabrak dari belakang oleh anak buah Sudan. Sang paman pun memberitahukan Arafin kalau ada beberapa preman yang ingin menyerangnya. Arafin yang panik meminta sang paman untuk mengirimkan lokasinya. Lalu Arafin pergi ke lokasi sang paman menggunakan motor. Sementara sang paman yang mencoba melarikan diri, tetapi mobilnya berhasil dihentikan oleh anak buah Sudan, yang membuat sang paman keluar dari mobil dan berlari. Sedangkan Arafin, karena langit yang semakin gelap, membuat penglihatannya mulai terganggu.
hingga motornya pun menabrak mobil karena masuk ke jalan yang berlawanan, yang membuat Arafin terpaksa berlari ke lokasi sang paman dengan bantuan arahan suara GPS. Take left in 50 meters. Hingga ia pun akhirnya sampai ke lokasi terakhir sang paman, yaitu di sebuah gedung yang sedang dibangun. Akan tetapi ketika ia masuk dan mencari di dalam, sang paman ternyata sudah lebih dulu ditangkap oleh Sudan dan anak buahnya. Hingga akhirnya Sudan membunuh paman Arafin tepat di sebelah Arafin yang tidak bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitarnya. Dan saat Arafin mendengar suara gelang Sudan, ia pun lalu berjalan mendekati suara tersebut. Tetapi Arafin justru tidak sengaja menabrak sang paman yang sudah tergeletak tak bernyawa. Mengetahui pamannya sudah mati, Arafin pun sangat sedih sekaligus marah. Saat di rumah sakit, polisi pun datang untuk meminta pernyataan Arafin karena Arafin adalah satu-satunya saksi mata pembunuhan pamannya. Tetapi saat Karna memberitahukan polisi kalau Arafin memiliki masalah dengan penglihatannya, polisi pun tidak bisa berbuat banyak dalam melanjutkan penyelidikan. Dan ternyata di sana, anak buah Sudan juga mendengarkan pembicaraan mereka. Dan bahkan setelah berhari-hari, polisi masih belum menemukan petunjuk apapun. Ditambah saat polisi mencari tahu tentang paman Arafin, diketahui kalau sang paman tidak memiliki musuh siapapun, yang membuat polisi kesusahan dalam mencari petunjuk dan motif pembunuhan. Apalagi satu-satunya saksi mata di TKP adalah Arafin. Tetapi Arafin justru tidak melihat apapun yang terjadi. Dan hal itu benar-benar membuat Arafin marah dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian sang paman. Sebab karena kebutaannya tersebut, ia tidak bisa melindungi pamannya yang selalu ada untuknya selama ini. Lalu beberapa hari setelah kematian sang paman, dan saat Arafin sedang bersama Utra, polisi kenalan pamannya yaitu Raghuram menelpon Arafin dan mengatakan jika ia yang awalnya menangani kasus pembunuhan paman Arafin. Raghuram sudah menemukan petunjuk dalam kasus ini beserta salinan dokumen terkait dengan kasus tersebut. Ia pun meminta Arafin untuk segera menemuinya di rumah. Lalu Raghuram pun mengirimkan lokasinya. Arafin bersama Utra langsung pergi ke rumah Raghuram. Saat sampai, Arafin menyuruh Utra untuk menunggu di mobil. Tetapi saat ia mengetuk pintu rumah Raghuram, tidak ada jawaban dari dalam. Dan saat Arafin menelponnya, ponselnya terdengar berdering di dalam tetapi tidak diangkat. Karena pintunya tidak dikunci, Arafin pun masuk dan memanggil Raghuram. Tetapi tidak ada siapapun di dalam. Namun terlihat Sudan berada di dalam kamar Raghuram, kemudian membakar dokumen yang ingin ditunjukkan Raghuram kepada Arafin. Mendengar suara dari dalam kamar, Arafin pun langsung masuk ke dalam, yang membuat Sudan pun bersembunyi. Saat Arafin memeriksa, ia pun menemukan Raghuram yang tergeletak mati, akibat dicekik menggunakan tali. Ketika Sudan ingin keluar dari sana, gelangnya pun berbunyi. Mendengar suara gelang Sudan, Arafin pun sadar kalau pria yang membunuh pamannya adalah orang yang sama membunuh Raghuram. Dan saat Sudan ingin keluar dari sana, Arafin pun mencoba menghentikan dan memukulinya. Namun Sudan berhasil keluar dari rumah Raghuram, tetapi dikejar oleh Arafin. Hingga Arafin akhirnya berhasil menghentikan Sudan di sebuah bangunan gedung. Arafin pun lalu menghajarnya, dan Arafin bertanya mengapa mereka membunuh pamannya. Tetapi Sudan justru mengatakan kalau mereka seharusnya membunuh Arafin juga. Tetapi karena Arafin buta, mereka pun melepaskannya. Namun kini mereka sadar kalau mereka telah membuat kesalahan melepaskan Arafin.
Sudan tidak memberitahukan apa alasannya, tetapi ia justru langsung menyerang Arafin, yang membuat Arafin pun melemparnya dari atas gedung, yang menyebabkan Sudan terjatuh dan tertancap besi hingga tewas. Esoknya Arafin mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan inspektur. Tetapi inspektur saat itu tidak ada di kantor. Lalu Arafin pun menanyakan tentang Raghuram. Dan petugas di sana mengatakan kalau Raghuram mati karena bunuh diri. Arafin pun terkejut dan mengatakan itu adalah pembunuhan. Sang petugas yang mengenali Arafin, ia pun bertanya apakah Arafin melihatnya dan apakah Arafin berada di lokasi kejadian saat itu. Sang petugas meminta Arafin untuk tidak perlu terlibat karena Arafin yang akan menerima akibatnya, di mana Arafin mungkin akan dijebak sebagai tersangka dan kasusnya akan ditutup. Petugas itu pun mengatakan jika ia memberitahukan ini untuk kebaikan Arafin, dan ia meminta Arafin untuk tidak membicarakan ini dengan siapapun. Arafin yang paham dengan situasinya, ia pun lalu meminta bantuan petugas tersebut untuk memberikannya berkas kasus terakhir yang ditangani oleh Raghuram. Petugas itu pun lalu memberikannya secara diam-diam kepada Arafin, lalu meminta Arafin untuk berhati-hati. Arafin lalu memeriksa bekas kasus tersebut di rumah bersama Karna dan Utra. Dan ternyata, 10 hari sebelum pernikahan adik Arafin, seorang dokter dibunuh di persimpangan jalan oleh 4 orang preman. Dan pembunuhan itu tidak sengaja disaksikan oleh paman Arafin dan juga supir taksi yang mereka tumpangi. Arafin merasa jika ada tokoh besar di balik semua pembunuhan ini, karena yang dibunuh adalah seorang dokter dan juga seorang polisi yang sedang menyelidiki. Bahkan untuk menghilangkan saksi mata, mereka pun membunuh pamannya dan juga supir taksi. Dan laporan dari investigasi terakhir, jika dokter tidak memiliki musuh ataupun perseteruan, Arafin pun menyimpulkan kalau pembunuhan ini pasti terkait dengan pekerjaan. Mereka bertiga lalu mencari tahu catatan riwayat kasus pasien yang ditangani oleh korban baru-baru ini dengan mendatangi rumah sakit dan meretas server rumah sakit dari sana. Hingga mereka pun akhirnya berhasil menyalin semua berkas yang ditangani dokter atau korban. Setelah diperiksa, mereka pun mendapatkan jika ada 3 kasus operasi yang ditangani dokter sebelum ia dibunuh. 2 di antaranya selamat setelah melakukan operasi, dan 1 lainnya meninggal. Dan yang meninggal adalah seorang menteri yaitu Anamalayar. Tetapi, tidak ada satupun catatan detail dalam riwayat kematian Anamalayar selain resep apotiknya di rumah sakit. Mereka pun mulai mencurigai jika kematian dokter terkait dengan kematian Anamalayar. Dan kematian Anamalayar mungkin karena persaingan politik. Karena pemilihan baru-baru ini terjadi di 3 daerah, termasuk daerah yang dikuasai Anamalayar. Untuk mengetahui kebenarannya, Arafin pun pergi ke desa Anamalayar sendiri dan mencari tahu tentang Anamalayar. Dan di desa terlihat warga di sana sedang melakukan ritual penghormatan kepada Sudan, pria yang telah membunuh polisi Raghuram dan juga paman Arafin. Di sana, Arafin pun bertemu dengan teman kerjanya yaitu Kasi, yang memang tinggal di daerah tersebut. Kasi pun bertanya apa yang dilakukan Arafin di sini. Lalu Arafin mengatakan jika kedatangannya untuk mencari tahu tentang Anamalayar, karena kematian pamannya sepertinya berhubungan dengan kematian Anamalayar. Itulah sebabnya ia ingin mencari tahu, dan mungkin itu akan mengarahkannya kepada si pembunuh. Tidak lama kemudian, Jiva pun datang ke sana untuk memberikan penghormatan pada Sudan. Jivan terlihat sangat marah dengan kematian orang kepercayaannya. Lalu tiba-tiba, salah satu anak buah Jivan melihat Arafin,
Lalu ia pun berteriak jika Arafinlah yang membunuh Sudan. Mendengar itu, Jivan pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Arafin. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang menyalahkan petasan, lalu membawa lari Arafin dan Kasih. Ternyata pria itu adalah pelayan setia Anamalayar, yaitu Babu. Setelah merasa aman, Babu pun bertanya siapa Arafin dan mengapa Arafin bertanya tentang Anamalayar, dan juga mengapa Jivan mengejarnya. Arafin pun mengatakan jika ada hubungan antara kematian Anamalayar dan juga pamannya. Dan orang-orang di sini mengatakan kalau Anamalayar meninggal karena sakit. Tetapi Arafin merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari kematiannya. Mendengar itu, Babu pun terkejut dan ia pun lalu menceritakan yang sebenarnya terjadi. Anamalayar adalah pemimpin yang baik dan juga dermawan. Dan ia pun selalu membantu siapapun yang datang untuk meminta bantuan. Jivan adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh Anamalayar. Dan Jivan dibesarkan seperti anaknya sendiri. Ketika dewasa, Jivan diberikan tanggung jawab untuk mengurus semua bisnis Anamalayar yang legal ataupun ilegal. Tetapi Jivan ternyata juga menginginkan kekuatan politik dan ketenaran seperti halnya Anamalayar. Dan sifat serakahnya ini membuat Jivan akan menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Jivan bahkan membunuh anak dan istri Anamalayar dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Jivan sangat sadar kalau Anamalayar masih hidup, ia tidak akan pernah mendapatkan posisinya. Karena itulah tanpa sepengetahuan Babu, Jivan mengganti obat tablet rutin yang biasa diminum Anamalayar dengan racun yang membunuh secara lambat. Hingga Babu pun akhirnya mengetahui kebenarannya dari dokter yang memeriksa Anamalayar atau dokter yang dibunuh. Setelah Anamalayar meninggal, Jivan pun mengambil alih posisi dan kekuasaannya dan menjadikan dia sebagai Anamalayar yang baru. Setelah itu ia pun membunuh dokter untuk menutupi kebenarannya. Dan juga paman Arafin dan supir taksi yang menjadi saksi mata pembunuhan tersebut. Dan sekarang Arafin yang menjadi targetnya. Babu pun menyuruh Arafin untuk pergi dari sini. Tetapi tiba-tiba anak buah Jivan melihat mereka. Babu mencoba untuk menghalangi anak buah Jivan agar Kasih bisa membawa Arafin pergi dari sana. Namun Jivan juga datang ke sana dan Jivan tanpa ampun membunuh Babu yang juga sudah membesarkannya. Karena Babu tahu penyebab kematian Anamalayar. Sementara Arafin dan Kasih berhasil meloloskan diri dari kejaran Jivan dan anak buahnya. Lalu Arafin pun membawa Kasih ke rumahnya. Tetapi esok harinya Jivan menyandra teman Kasih, kemudian ia pun menelpon Kasih. Arafin yang juga mendengar itu meminta pada Jivan untuk tidak menyakiti teman Kasih. Tetapi Jivan justru mengancam kalau ia akan membunuh Arafin dengan brutal, termasuk Kasih dan juga orang-orang terdekatnya. Mendengar itu membuat Kasih menjadi takut dan panik. Arafin sadar kalau mereka tidak bisa selamanya bersembunyi. Karena itulah Arafin memilih melawan. Lalu Arafin pun membawa Utra, Karna, dan Kasih ke rumah orang tua Arafin yang sudah terbengkalai di daerah pegunungan. Lalu mereka pun memasang ranjau di sekitaran rumah. Setelah itu mereka membuat rencana, kemudian memasang banyak cermin dan lampu di dalam rumah. Setelah semua rencana mereka selesai dikerjakan, Arafin lalu menyuruh mereka semua untuk kembali ke rumah pamannya. Dan ia yang akan menghadapi mereka sendiri. Lalu malamnya, Arafin menghubungi Jivan dan mengirimkan lokasinya saat ini.
Tidak butuh waktu lama, Jivan dan anak buahnya pun tiba di sana. Jivan langsung memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa dan mencari Arafin. Dan ketika mereka memeriksa, beberapa anak buah Jivan pun banyak yang mati karena menginjak atau terkena ranjau yang dipasang Arafin. Hingga anak buah Jivan hanya tersisa 2 orang saat mereka masuk ke dalam rumah Arafin. Saat mereka masuk, Arafin lalu menyalakan semua lampu yang membuat ruangan tersebut menjadi sangat terang. Melihat Arafin, 2 anak buah Jivan pun langsung menyerang. Tetapi keduanya dengan mudah dikalahkan oleh Arafin. Hingga akhirnya tersisa Jivan dan Arafin yang saling menyerang dan memukul satu sama lain. Tetapi Arafin ternyata lebih mendominasi. Hingga Arafin pun akhirnya membunuh Jivan, pria yang sudah membunuh pamannya dan juga orang-orang yang tidak bersalah lainnya. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Payung Oline Yenaku, di mana Arafin dengan kekurangannya berhasil membalaskan dendam kematian pamannya. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.